Halo bosku, salam YouTuber pemula. Di sini saya akan menjelaskan email dari YouTube terkait 3 perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Jadi perubahan ini sudah berlaku di Amerika Serikat pada November 2020 dan untuk di luar Amerika Serikat akan mulai berlaku pada 1 Juni 2021. Kita akan bahas satu persatu persyaratan layanan YouTube yang akan diperbarui dan apa dampaknya ke channel YouTube kita. Tapi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi penting seputar YouTube selanjutnya. Kalau sudah langsung aja kita ke videonya, let's go. Mungkin kalian sudah mendapatkan email juga dari YouTube tentang perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Anda menerima email ini karena kami memperbarui persyaratan layanan YouTube untuk memperjelas persyaratan kami dan memberikan transparansi kepada pengguna kami. Jadi email terkait perubahan ini dikirimkan ke seluruh pengguna YouTube, baik konten kreator maupun bukan konten kreator, supaya persyaratan layanan YouTube ini transparan dan diketahui oleh seluruh orang yang menggunakan YouTube. Perubahan ini tidak akan mengubah akses atau pengguna layanan YouTube oleh Anda secara signifikan. Nah, di sini maksudnya tidak ada perubahan sama sekali dalam kita mengakses atau menggunakan YouTube. Karena di sini hanya ada perubahan di persyaratan layanannya saja. Jadi untuk menggunakan YouTube itu masih seperti biasanya, tidak ada perubahan sama sekali. Di sini ada 3 ringkasan perubahan yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Juni 2021. Yang pertama, pembatasan pengenalan wajah. Persyaratan layanan telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin darinya. Meskipun persyaratan ini sudah mencakup informasi terkait pengenalan wajah, persyaratan yang baru menyebutkannya secara eksplisit. Sebenarnya persyaratan ini sudah berlaku terkait pedoman privasi seseorang. Tapi di sini YouTube menekankannya lagi bahwa kita tidak boleh mengidentifikasi seseorang atau membongkar identitas wajah seseorang tanpa izin. Masih banyak yang bingung apa yang dimaksud dengan pembatasan pengenalan wajah. Jadi yang dimaksud di sini, kita tidak boleh membuat konten video yang mengumpulkan informasi dan menganalisa tanpa izin dengan tujuan untuk mempublikasikan identitas asli atau membongkar privasi orang tersebut, di mana orang tersebut sendiri juga mempunyai hak untuk melaporkan konten kita yang dianggap telah merugikan atau menyalahgunakan privasi mereka. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh menampilkan atau mempublikasikan wajah seseorang. Kita hanya dilarang untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan mengidentifikasi orang tersebut. Contohnya seperti video di channel YouTube Pace Komputer yang membongkar identitas dari channel YouTube Hackbee. Jadi di sini Hackbee melaporkan video tersebut atas pedoman privasi dan YouTube segera mengambil tindakan ke video tersebut. Jadi kalau kita membuat video dengan menampilkan wajah atau identitas orang lain itu boleh-boleh saja, asalkan kita tidak bermaksud mengidentifikasi seseorang di mana itu sebuah privasi bagi mereka. Ringkasan perubahan yang kedua, hak YouTube untuk memonetisasi. YouTube berhak memonetisasi semua konten yang ada di platformnya dan menayangkan iklan pada video dari channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Jadi nanti channel YouTube yang belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan tidak tergabung dalam program partner YouTube atau tidak memonetisasi, YouTube berhak memonetisasinya atau memasang iklan di dalam videonya. Tapi bukan berarti semua video yang ada di YouTube nanti akan dimonetisasi atau dipasang iklan. Karena YouTube tetap meninjau apakah video tersebut mematuhi pedoman komunitas dan layak dipasang iklan atau tidak. Dan masih banyak lagi kelayakan channel dan video supaya bisa dipasang iklan. Dan untuk channel YouTube yang tidak tergabung dalam program partner YouTube tidak berhak atas pendapatan dari monetisasi tersebut. Yang ketiga adalah pembayaran royalti dan pemotongan atau pemungutan pajak. Untuk kreator yang berhak menerima pembayaran pendapatan, pembayaran tersebut akan diperlakukan sebagai royalti dari perspektif pajak Amerika Serikat. Dan Google akan memotong atau memungut pajak apabila diwajibkan menurut hukum. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh YouTube bahwa kita harus mengirimkan informasi pajak yang valid. Jika kita tidak mengirimkan informasi pajak, maka seluruh pendapatan kita dari YouTube akan dipotong pajak. Tapi jika kita mengirimkan informasi pajak, maka hanya pendapatan kita yang berasal dari negara Amerika Serikat saja yang akan dikenakan pajak. Untuk informasi lengkap tentang pajak YouTube, kalian bisa cek videonya di kolom deskripsi. Dan ketiga perubahan tadi akan berlaku pada 1 Juni 2021.
Itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang perubahan pada persyaratan layanan YouTube. Jangan lupa like video ini, subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi seputar YouTube selanjutnya. Terima kasih.